Kembali lagi di Project Satria FU yang akan kita pasang di sasis trail, di mana ini adalah episode ketiga. Di episode pertama kita rakit kaki, wheel set dan lain sebagainya sampai akhirnya jadi rolling sasis. Dan di video sebelumnya yang ini, di mana kita bongkar mesin ini, kita pastiin mesinnya dalam keadaan baik dan sekarang kita rakit kembali. Dan belum selesai karena ada barang yang baru saja sampai yang tujuannya adalah untuk membuat mesin ini lebih torky, karena saat kita main rabasan atau kita main motor trail kita butuh torque alias torsi. Motor ini lemot banget bawahannya, jadi sebenarnya kurang cocok. Jadi ada beberapa perubahan yang akan kita lakukan di video kali ini, yaitu intinya adalah bermain dengan cam dan nanti kita pasang di sasisnya biar kelihatan seperti motor trail. BTW, makasih, senang banget saya baca di kolom komentar. Kalau nggak salah ada 2 orang yang bilang bahwa saringan atau strainer oli di sini lupa dipasang. Betul, pas udah beres syuting, kita lagi beres-beres. Hehe, lupa kepasang akhirnya udah dipasang. Tapi kalian luar biasa karena notice sampai ke situnya, keren. Nah, yang akan dilakukan sebenarnya pengennya dijadiin satu video kemarin ya dengan yang kedua ya sebenarnya, tapi videonya udah sangat panjang. Terus barangnya belum nyampe, yaitu kalau teman-teman bisa lihat di sini, itu adalah timing gear yang adjustable. Kenapa kita harus pakai timing gear yang adjustable? Ini barangnya udah, nah seperti ini ya. Kenapa harus adjustable? Dimana ini bisa digeser-geser. Ini dengan tujuan bahwa motor ini diciptakan untuk teriak di RPM atas. Yang membuat mesin teriak di RPM atas atau bawah itu salah satunya adalah profil cam. Kalau kita punya cam yang SOHC, kita nggak bisa oprek, karena yang bikin power di atas atau torque di bawah itu adalah salah satunya waktu overlapnya berapa lama. Durasi total overlap ya. Jadi kalau misalnya ini nih, ada contohnya nih. Cam, ini cam NMAX ya. Jadi kit NMAX itu dia lobnya ada 3. Kalau motor-motor biasa lobnya ada 2. Jadi kalau diperhatiin ini lobnya yang in-nya ada 2. Yang ini ada 1 untuk X-nya. Kalau misalnya kita lihat, kita abaikan yang ini ya. Kita lihat di sini, antara ini sama ini tuh ada waktu di mana klep buka secara bersamaan. Itu yang disebut dengan overlap. Nah, overlap ini semakin panjang durasinya, itu semakin torky untuk di bawah. Dan semakin pendek durasinya, ini power atasan yang kita peroleh. Makanya kalau misalnya di Yamaha ini VVA ini, salah satunya dia geser profil cam dari durasi overlap gede ke kecil. Intinya sih di situ. Nah, sekarang kalau di yang SOHC seperti ini, kita nggak bisa ngoprek overlap. Tapi karena kita mainannya adalah di DOHC, kita bisa mainan overlap. Cuman memang ada kerugian, yaitu kerugiannya di mana overall durasi camnya akan berubah karena sama kita dirubah-rubah. Jadi begini, kalau misalnya ini teman-teman kita misalnya ini mumpung belum kepasang ya. Ini kalau kita ngelihat cara ngetopin si cam untuk si Satria, intinya itu di bagian ujung sebelah sini dia ada tanda. Di sini ada garis, di sebelah sini ada garis. Nah, kalau garis sama garis ini lurus berarti dia top, asal di bawahnya top. Jadi satu profil cam. Jadi kalau misalnya kita deketin ke sini, ini overlapnya gede. Kalau kita buka ke arahin sini, overlapnya menjadi pendek. Ini akan enak untuk putaran atas, tapi kalau kita kesiniin, ini akan lebih enak untuk putaran bawah. Nah, tujuannya tuh di situ, dimana kita ngerubah profil cam biar tenaganya besar. Tapi ada minusnya, dimana saya nyari dari yang murah sampai yang mahal, dan akhirnya dapatnya yang murah lah ya. Harganya berapa ya? Sepasang tuh 200 sekian lah ya. Bentuknya seperti ini, dari produk apa nih? AH1 Racing ya. Jadi kita dapat 2 biji, cuman dia masih buta. Masih buta tuh dalam arti dia nggak ada marking sama sekali. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di bentuk si sintriknya, ini kalau kita lihat di sini dia nggak ada tanda topnya, cuman dia ada tanda di sini, di mana ini adalah tanda-tanda kita mau geser berapa banyak. Nanti kita bahas juga itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau masangin di sini, bisa aja asal pasang dengan tanda garis topnya ini lurus. Ini akan pasti top untuk titik awal. Tapi akan lebih mudah kalau misalnya kita ngikutin tanda-tanda yang udah ada di cam alias di sintriknya bawaan si Suzuki ini ya. Ini untuk in dan X itu dua-duanya kalau misalnya teman-teman lihat ini sebenarnya sama.
Dimana ini ada garis 2 ke atas, ini garis 2 ke atas, 1 dan 3. Jadi ini menunjukkan hanya kalau misalnya kita ngetopin standar, kalau dari pabrikan ini udah ada garis nih ya. Berarti yang 3 ke atas, yang 2 ke atas, yang 2 ke sana, dan yang 1 ke sini. Kalau secara top-topan standar ya. Tapi kalau kita tahu garis yang lurus ini lurus sama lurus, sebenarnya patokannya di situ. Nah, marking ini mau saya pindahin dulu ke sintrik geser bawaan si AH1 Racing ini. Jadi kita harus bongkar dulu, udah gitu kasih tanda. Nah, ini masalah ngasih tanda di sintrik ini sebenarnya menjadi selera lah ya, bebas. Selera teman-teman, ada yang suka mau diketok, ada yang mau cuman digarisin, mau kasih apapun lah cara marking bebas. Kalau saya di sini akan diketok. Jadi pertama harus saya buka dulu si timing gearnya ya. Timing gear yang bawaan di sini kita buka dulu. Setelah keduanya kebuka ini, kita simpan baut orinya karena ini nanti tetap kita pakai. Lalu ini sintrik geser sintrik bawaannya yang bukan geser ini kita lepasin. Saat kita lepas seperti ini kalau kita bisa lihat yang ujung sama ujung sini adalah dudukan di cam ini. Ataupun kalau misalnya kita pasang di yang X, berarti kita pakai yang 2 ini. Itu aja yang membedakan. Nah, sekarang untuk geser markingnya, ini sebenarnya kalau bisa dilihat, ini ya kita giniin ya. Kalau bisa kita lihat, secara baut-bautnya 4 ini udah ada sama. Tapi kita nggak punya marking 2, 1, dan 3. Ini bisa kita buka dulu. Nah, ini bisa kelepas jadi 2 bagian begini ya. Terus udah gitu, sambil dilihat, ini kita tandanya mau kemana. Misalnya kita ambil yang ini nih. Oke, ini markingnya sudah mendekati bawaannya nih seperti ini. Kita lihat dulu ini apakah, kalau saya lihat ini cukup presisi ya. Dengan garis, ntar coba geser ke sini takut nggak kelihatan sama teman-teman. Garis-garis nonius ya, garis-garis kecil ini dengan gear yang di luar ini sama baut lubang-lubang di sini cukup presisi kalau kata saya. Ini barangnya mau dibilang murah, tapi kalau secara presisi dia presisi. Lalu udah gitu nanti kita lihat di sini. Kalau misalnya posisinya begini, kita lihat markingnya. Oh, yang nomor 2 itu di sebelah sini. Ya. Berarti ini saya akan kasih tanda di gear di antara 2 ini, berarti di sini nih kan ya. Tuh ada titik 1, kelihatan nih ada titik 1 ya. Ini yang buat nomor 2. Terus udah gitu kita cari titik berikutnya. Titik berikutnya itu ada ternyata 1 di sebelah sini, 1 lagi di sebelah sini. Berarti ujung sama ujung garis setelan kita ini untuk marking 1 sama 3. Berarti 2-nya di sini dan yang lainnya di 2 sini. Di bagian ujung sama ujung ya. Ini meskipun udah ada tanda di situ, saya mau tetap kasih tanda biar ingat. Kelihatan ya, di sini ada, dan yang ini yang paling jelas nih. Ini yang paling utama sebenarnya perlu ditandain. Nanti ini saya replikasi di yang sama seperti ini, baru sini kita pasang ya, karena ngelihat saya ngegetok-getokan ngapain juga ya. Nah, ini sekarang udah saya marking, ini sekalian buat ngebantu bahwa ini tadi yang pertama ini nanti buat in, yang pertama juga yang ini, bukan, pokoknya titik pertama yang 2 itu. Terus karena ada 3 titik, ini sebenarnya harusnya kalau mau pakai permanen ya. Saya ini kebetulan nggak ada permanen. Jadi sekalian untuk ngebantuin bahwa ada tanda-tanda ini. Terus ini tinggal kita pasang ke camnya lagi. Nah, ini camnya tadi kan ini bagian yang in. Kita ingat-ingat tadi posisinya seperti apa, ini kayak begini. Nah, kita ambil yang barunya, lalu kita pasangin karena, nah lihat nih. Bedanya yang itu sama ini tuh cuman beda posisi dudukan ini nih. Kalau misalnya kita pasang di sini, nih, ini sama begini tapi posisi lobe-nya itu posisinya nggak sama. Ini yang satu tiduran ke sini yang X, yang in itu posisinya tidurannya ke arah ke depan ke sana. Oke, sekarang ini kita ambil yang baru tadi, kita pasangkan ke sini. Jadi nanti sebisa mungkin si bagian untuk yang nyetelnya ini di bagian atas. Nah, setelah udah kepasang ini bagian yang tengahnya jangan sampai nggak pas di tengah nih. Kita longgarin dulu. Kita bikin pas nih tanda garis ini, kita bikin pas dulu, baru kita kunci karena ini adalah tahap awal di mana kita ngetopin motor semaunya dia kan.
Dari situ nanti baru kita adjust sesuai dengan keperluan kita. Nah, yang dua ini baut ini biasanya ini adalah 12 Newton meter ya biasanya kalau untuk baut cam tuh. Nah, ini udah kepasang gini, tadi tandanya kehapus sama saya. Buat bantu, ini kasih tandanya lagi warna merah, yang birunya masih ada di atas. Jadi ntar pas kita pasang, pas kita lihat ke sini, garis yang ini akan lurus, merahnya itu arahnya ke sebelah sini. Sama halnya dengan yang punya bawaan. Kalau kita pasang yang bawaan, nanti yang nomor 2-nya itu arahnya ke sebelah sini, 3-nya full ke atas, titik biru ini. Dan ini kuncinya adalah di garis cam ini. Cam yang in sama X itu garisnya berjauhan. Nah, ini timing gear yang satu lagi udah saya pasang di sini ya. Ini ngikutin tanda. Oke, jadi kalau misalnya kita pakai timing gear standar, posisinya kan begini nih. Sesuai dengan marking yang saya bikin. Yang nomor 2 merah, terus yang biru itu yang sampai biru itu nomor 3. Jadi kalau ngetopin di bagian X itu ngurutnya kayak gini. Nomor 1 garis lurus di sini, nomor 2 di paling atas. Lalu pas nanti di bagian yang in di sini, kalau ngeliat timing gear-nya, nomor 3 di atas. Jadi ngurut 1, 2, dan 3. Tapi kalau saya prefernya adalah ngeliat dari ujung sini. Dimana ujung ini lurus, dan bagian bawah top. Nah, sekarang kalau kita timing cam-nya kita pasang sesuai dengan yang tadi, kita bisa lihat si tanda gesernya di bawah, nggak menyenangkan. Jadi ini akan saya geser ke sebelah sini. Jadi bisa nanti sama-sama kita ngelihat di atas berapa banyak kita geser si camnya. Ini saya belum dioliin, belum apa. Kalau pas masang nanti di bagian cup camnya di semua tuh harus kita kasih oli. Jadi ini akan saya pasang. Dan ingat tadi bahwa si bagian dialannya ini yang non-use kecilnya ini dipastikan lurus dulu biar tandanya bahwa topnya ngikutin standar bawaan pabrikan. Sebelum kita pasang, kita pastiin bahwa posisi di bawah ini top. Ini camnya kita lepasin dulu. Itu X. Kalau ini enak ngelihatnya bedanya X dan in, salah satunya kalau nggak ngelihat dari marking terus ini ada tulisan X. Yang bagian X itu ada dekompresinya. Yang in itu nggak ada. Tapi kalau yang build up saya nggak ada. Nah, sekarang ini kita tahan dulu ke atas sambil camnya kita lepas. Terus pakai kunci 17 mili. Kita topin dulu yang bagian bawah. Kita cari topnya. Sambil ini diangkat ya, biar nggak kegeser-geser. Nah, ini nanti kalau udah posisi begini, nanti akan kelihatan bahwa sudah top. Biasanya dia nggak mau bener-bener diam di top. Jadi ntar pas kita nyeting harus sambil kita geser-geser sedikit. Nah, nggak mau. Nah, tanda topnya di sini lah ya, nih. Tandanya begitu lurus, ada T-nya di situ, itu top. Nah, kalau dilepasin dia suka geser. Kita biarin tergeser seperti itu dulu. Nanti sambil kita setel si posisi sprocket gearnya. Nah, ini untuk bagian ini saya turunin dikit biar teman-teman bisa lihat ya. Di sini semua kita kasih oli intinya, termasuk di bagian koinnya. Terus udah gitu, ini kita ambil yang X tadi yang ada dekompresinya, kita pasang dulu. Ini kita pasangnya semi asal aja dulu. Kalau saya sih asal mendekati. Jadi kita pasang. Nah, kita lihat, oh tandanya masih jauh nih, tanda garis di sini kan. Kita putar-putar sampai kita dapat tanda yang mendekati aja dulu. Jadi ini tanda bawahnya top. Ini suka geser-geser penyakit ini motor. Jadi kalau kita udah ngepas-pasin, ini kalau kita lihat ke bawah, ngejar topnya dulu, baru kita lihat. Nah, kalau kita lihat di bagian sini dia udah lurus, berarti ini udah top untuk X. Untuk in pun tinggal kita lakuin hal yang serupa, cuman ini kita harus agak bergoyang-goyang dikit mainnya. Kita dapat pas. Jadi ini kalau bawahnya saya cek lagi udah benar-benar top. Oke, ini udah top. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang bagian X udah lurus, bagian in sudah lurus. Ini dari sini kita pasang si cup cam bagian atasnya. Ini pas kita pasang harus bener-bener bersih. Seperti tadi juga atas ini kan di episode sebelumnya udah kita bersihin. Terus baut yang ini waktu itu patah. Kita udah dapat gantinya. Gantinya itu adalah kita dapat sepasang seperti ini, kita dapat 2 biji. Tapi karena memang patahnya satu ya kita pakainya satu, ngapain pakai dua-duanya enggak. Kalau untuk memastikan bersihnya, kalau saya sih senangnya
Ini udah sempat disemprot-semprot, dilap-lap gini lagi untuk memastikan biar dia bersih. Lalu pas di bagian atas camnya ini semua kita kasih oli lagi. Baru kita pasang. Dan ini nggak bisa ketukar ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan X nih. Berarti ini cup cam untuk X, dan yang ini ada tulisan in. Kita pasang, kencengin secukupnya aja dulu, nggak usah langsung kenceng karena nanti sekalian kita torsi. Dari sini kita jangan pasang yang ke depan dulu. Kita pasang yang sebelah in-nya. Ini kita cek lagi. Pastiin oke, bersih. Oli-oli di mana-mana, foya-foya semua oli nggak apa-apa. Toh ini kan emang buat ke dalam mesin ya olinya ya. Aman. Pastiin bos-bosnya ada. Kita pasang. Nah, karena kita akan nyeting, terus saya mau mastiin baut-baut ini inspek. Jadi yang bagian depan nggak saya pasang dulu. Dari sini kita langsung ukur. Karena berarti 4 yang kita pasang, kita geser ke 10 Newton, lalu kita kencenginnya secara silang. Yang X juga. Kita pastiin bahwa topnya ini udah bener. Biasanya saya biasain untuk muter si crank itu minimal 1 kali putaran mesin alias 2 putaran crank. Tapi sebelum kita ke situ, kita perlu pasang dulu si tensionernya. Karena kalau tensioner yang nggak dipasang, nanti dia kan nggak ini ya, nggak ketekan si lidahnya. Jadi saya pasang dulu. Sebentar. Jadi di sini ada obeng min yang bisa kita pakai, terus kita puter-puter biar si penonjoknya nggak lagi nonjok nih. Nah, setelah udah kepasang, kita longgarin pelan-pelan. Kita kembali lagi, kita torsi lagi 10 Nm. Ini bisa kita tambahin dikit buat putarannya untuk mastiin dia sudah nonjok. Lalu si karet penutupnya sekalian kita pasang lagi. Karena kalau nggak, ini kadang-kadang suka keluar oli dari sini nih. Biasakan kalau misalnya kita udah ngetopin gini, kita puter ulang bagian crank 2 kali. Karena perbandingannya 2 kali crank, 1 kali cam. Jadi untuk mastiin ini top kita udah bener atau belum. Di sini putar-putar. Ini kalau misalnya di atas kita kelihatan ini udah 1 putaran atas, setengah putaran atas, 1 putaran bawah. Lalu kita pastiin untuk sampai ke top berikutnya. Nah, nih sudah top. Kita bisa lihat ini garis-garisnya untuk di bagian in dan X dia lurus. Nah, di sini permainannya sebenarnya. Jadi untuk ngejar overlap yang lebih besar biar di bawahannya gede, berarti kita ini untuk bagian yang X sama ini harus kita geser. Ya, harus kita, karena nanti kita rakitnya setelah ini, karena kalau udah kerakit kita nggak bisa mainin di 2 baut ini. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat, di sini itu total dari 1 gigi ke gigi yang lain tuh ada 5 garis. Jadi kalau dihitung itu 5 garis itu per 1 garis ini itu kurang lebih 4 derajat crank. Ini udah besar banget kalau misalnya kita geser 4 derajat, 4 derajat. Jadi untuk start ini kadang-kadang coba-coba gitu ya, tergantung misalnya keperluannya seperti apa. Karena kalau overlap terlalu besar, dia akan kasar dan sangat boros. Jadi ini akan saya geser setengah gigi. Nah, setengah giginya kemana? Yang X ini ke arah lawan putaran mesin, dan yang in ini ke arah putaran mesin setengah. Sama-sama setengah ini ya, setengah gigi. Tapi ini saya putar dulu karena yang bawahnya harus saya longgarin dulu. Jadi biasanya kalau nyeting, yang atasnya kita longgarin dulu, baru kita geser ke atas, baru kita putar-putar. Kita longgarin yang bawah, longgar, terus kita balikin lagi ke topnya. Oke, ini top cam udah balik lagi ke ujung-ujung masing-masing. Di sini yang atasnya kita longgarin. Lalu kita geser masing-masing nih. Yang ini tadi mau saya geser. Sebentar. Tutupin lagi deh. Ini mau saya geser masuk ke dalam, dari sini ke dalam setengah. Ini gampang-gampang, susah ini sebenarnya ngerjainnya. Ini bisa kita congkel-congkel. Ini balikin, kalau teman-teman lihat ini posisi udah di tengah, di garis lurus.
Ini saya mau kasih di antara garis yang pertama sama yang awal. Itu setengah garis. Nanti di kolom komentar, oh ini mesti pakai, geser lagi. Mesti pakai dial meter, pakai di dial. Boleh kalau yang seneng ngedial boleh. Kalau saya sih karena peruntukannya bukan buat balap gitu, jadi saya nggak begitu suka dial-dialan. Karena ini keperluannya ya buat daily lah ya. Oke, kita kencengin. Nanti sekarang kita lari ke ini. Lari ke bagian in. Kita longgarin. Nah, pas dilonggarin dia langsung geser. Ini sama, bentar, ketutupin nih kameranya. Ini akan digeser, terus udah kegeser dikit ke setengah gigi aja, setengah nonius intinya mah. Pakai dialan lebih baik, betul. Cuman karena keperluannya ini buat lucu-lucuan, bukan kompetisi, bagi saya segini cukup. Oke, setengah. Mungkin perlu Apanya? bikin konten dial. Oh, bikin konten dial? Ya boleh kapan-kapan. Tapi kalau buat ini mah enggak lah, ini buat lucu-lucuan ya. Kata kan bikin konten dial boleh. Biar sekalian tahu maksud dan tujuannya dial. Nah, boleh kapan-kapan boleh lah ya. Jadi ini kalau kita lihat sepintas, nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, garis ini asalnya lurus dengan yang ini. Ini sekarang antara garis yang kecil pertama sama yang ini, dan yang X, ini biar kelihatan saya putar balik dikit ya. Garis yang lurus ini asal lurus, dia masuk ke dalam. Setengah noniusnya, sama-sama. Kalau kita pakai dialan, kita bisa lihat bahwa dia gesernya berapa derajat bisa. Tapi kalau untuk keperluan seperti ini, buat lucu-lucuan, bagi saya segini cukup. Pasti ada yang bilang, wah nggak bener kayaknya. Yang penting hasilnya motornya seperti apa. Kalau misalnya kita lagi mau replikasi satu motor ke motor yang lain dan banyak, memang perlu dial. Tapi kalau untuk hanya daily, ya sekarang kan ini pakai buat rabasan, yang penting feel-nya enak, ini cukup banget kata saya. Sekarang ini empat-empatnya bautnya saya kencengin dulu ya. Oke, setelah semuanya kencang, sebelum kita rakit, seperti tadi, saya senang muterin pelan-pelan, dipastiin jangan sampai ada klep yang mentok. Ada suara-suara aneh gitu kan, kalau misalnya ada yang mentok, berarti ada masalah. Minimal 1 kali putaran lah. Dan akan kerasa di tangan pas kita muter crank kalau misalnya ada yang klep mentok atau apa, akan kerasa. Jadi ini sebagai apa ya, membiasakan diri untuk biar lebih apa ya, lebih peka, lebih teliti lah ya. Aman sepertinya, nggak ada yang mentok, nggak ada yang apa, tinggal rakit sisanya. Nah sisanya itu adalah bagian cam yang depan di sini. Ini kita kasih oli. Bagian yang sebelah sini juga, yang in kita kasih oli juga. Kalau nanti tenaganya ternyata masih kurang blar, kita geser lagi. Trial and error. Ya mau gimana lagi, memang harus harus coba-coba kalau kata saya sih untuk yang kayak gini, karena saya belum punya racikannya untuk ini. Biasanya pakai buat lucu-lucuan harian aja. Sekarang kita buat biar lebih blar ya, salah satunya begini. Nanti kita coba di jalanan, kalau di aspal ternyata di jalur sebelum jalan torsinya masih kurang enak, kita geser lagi sampai 1 gigi. Yang penting sih jangan sampai durasinya terlalu kecil, durasi total cam terlalu kecil ya. Kalau soalnya dia kalau terlalu kecil, powernya pun kurang, harus bermain dengan cam yang custom artinya. Ini udah saya kencengin, masing-masing semua 10 Nm, jadi semuanya sudah rata. Sekarang kita tinggal masang aja intinya. Ini karet seal atas sebenarnya ini masih agak lentur ya, tapi karena emang udah beli yang baru, kita ganti aja sekalian untuk menghindari bocor. Karena kalau udah bocor ini terus di sasis nyangkut, ini PR. Soalnya ini saya juga belum lihat nanti jatuhnya di sasisnya kayak gimana. Kalau misalnya di sasisnya merepotkan, kalau kita butuh dial ulang pun itu akan menjadi PR sih ya. Sekalian ini yang buat seal, yang buat di baut-baut semua kita ganti deh intinya. Yang baru kita pasang ini nggak mungkin salah masang sih intinya, ngikutin bentuknya. Ini untuk ke bagian busi
kita tinggal masang, terus dipasang, ditorsi lagi biar rata. Karena kalau ini kan ada karet juga ya, kalau misalnya tekanan satu sama yang lainnya nggak rata, karet ini satu akan lebih ketekan, akan relatif lebih cepat kerasnya. Kan kalau lebih cepat keras, ya lebih cepat rusak. Ini juga ada satu PR nih, nanti akan kita tutup biar nggak kita pakai, tapi kita pasang dulu. Ya, sekeliling rata. Baru yang untuk kunci L-nya, kalau ini pakai kunci L, kita siapin ada 4 piece. Posisinya mau bolak-balik bebas sih sebenarnya. Cuman ini ada sedikit coakan nih, buat nyungkil nih. Kalau bisa ntar di bagian yang kita gampang nyungkil aja. Ya, ini dia pakai kunci L6 ternyata. L6-nya saya belum punya kunci buat kunci shocknya. Jadi kita main ala feeling, tapi feelingnya dibikin bener ya. Jadi ini kita kencengin sampai dapat rata. Oke, itu segitu. Jadi pas kita tekan tuh udah nggak pakai tenaga banget, ini udah nggak bisa muter. Nah, dari sini kita masukin kuncinya, tambah 1/8 putaran. Kalau dari sini ke sini berarti 1/4 putaran kan? Jadi tambah 1/8 setengahnya. Jadi tadi dia udah mentok, tambah kurang lebih 1/8 putaran untuk semua 4 bautnya. Ini tinggal masang baut-baut ini, nggak ada spesialnya. Dari sini kita angkut mesinnya, kita pasangin ke sasis, dari situ kita bongkar kopling dulu.